Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yatin Ahmad Aneksa, BP 18110170 dari kelas Database Terdistribusi 7 SID akan mempresentasikan tugas ke-9 yaitu rangkuman materi rehabilitas database terdistribusi. Baiklah, langsung saja pada materi. Yang pertama yaitu centralized database. Centralized database yaitu bahasa Indonesia yaitu database terpusat, merupakan sekumpulan database dalam komputer-komputer yang terletak dalam satu lokasi. Bisa dilihat seperti inilah gambarnya. Nah, kemudian yang kedua ada decentralized database. Decentralized database atau bahasa Indonesia yaitu database tidak terpusat adalah sekumpulan database dalam komputer-komputer yang tidak saling terhubung. Bisa dilihat pada gambar ini. Komputernya tidak saling terhubung. Kemudian database distribusi yaitu sebuah database objek yang tersebar secara fisik di antara komputer-komputer yang berada di lokasi berbeda, kemudian dihubungkan dengan perangkat komunikasi. Distribusi database tidak sama dengan decentralized database. Kemudian karakteristik database terdistribusi yaitu yang pertama, kumpulan data yang digunakan bersama secara logik tersebar pada sejumlah komputer yang berbeda. Yang kedua, komputer yang dihubungkan menggunakan jaringan komunikasi. Yang ketiga, data pada masing-masing situs dapat menangani aplikasi-aplikasi secara otonom. Yang keempat, data pada masing-masing situs di bawah kendali satu DBMS. Kemudian yang kelima yaitu masing-masing DBMS berpartisipasi dalam sedikitnya satu aplikasi global. Kemudian alasan database terdistribusi. Alasan yang pertama yaitu otonomi dari unit bisnis yang letaknya berjauhan. Kemudian yang kedua, pertukaran data. Yang ketiga, biaya komunikasi data. Yang keempat, kehandalan komunikasi data dan biaya. Yang kelima, keragaman sistem aplikasi. Yang keenam, pemutakhiran database. Dan yang terakhir yaitu proses analisa dan transaksi. Selanjutnya ada database homogen versus database heterogen. Yang pertama yaitu database homogen atau DBMS yang sama di setiap node. Satu, DBMS yang otonom dan mandiri. Kemudian yang kedua, DBMS yang tidak otonom terpusat atau pengkoordinir. Yang ketiga, mudah dalam pengolahannya dan sulit dalam mengendalikan. Kemudian yang kedua yaitu database heterogen atau setiap node mempunyai DBMS tersendiri. Yang pertama, sistem dengan peran DBMS yang penuh atau sebagian. Kemudian yang kedua, gateway atau jalur yang sederhana antar database, tidak mengutamakan salah satu database objek. Yang kemudian yang ketiga yaitu sulit mengolahnya dan tergantung pada kemandirian organisasi. Bisa dilihat pada gambar database homogen dan juga database heterogen. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan database terdistribusi. Yang pertama yaitu transparansi lokasi. Transparansi lokasi ini tujuannya yang pertama yaitu user tidak mengetahui lokasi data. Yang kedua, data yang dibutuhkan otomatis disalurkan ke tempat yang tepat. Yang kedua yaitu otonomi lokal. Otonomi lokal ini yang pertama yaitu situs lokal dapat mengoperasikan database-nya ketika koneksi dengan jaringan terputus. Kemudian yang kedua, setiap situs dapat mengendalikan data, keamanan, login, dan pemutakhirannya atau update-nya. Kemudian selanjutnya itu ada sinkron distribusi versus asinkron distribusi. Yang pertama itu sinkron distribusi. Semua salinan data atau data copy selalu teridentifikasi. Kemudian data terkini secara cepat diterapkan ke seluruh situs atau lokasi melalui jaringan. Kemudian baik untuk integrasi data. Kemudian selanjutnya biayanya yang tinggi dan waktu responnya yang cukup lambat. Kemudian selanjutnya asinkron distribusi. Asinkron distribusi ini yaitu mentolerir data yang tidak konsisten, perkembangan data terkini tertunda, kemudian integritas data rendah, yang keempat biayanya yang murah, dan waktu responnya bisa dikatakan cepat. Kemudian selanjutnya yaitu cara mendistribusikan data. Yang pertama yaitu replikasi data. Replikasi data ini hasil copy data didistribusikan ke situs yang berbeda. Kemudian ada fragmentasi horizontal. Fragmentasi horizontal ini yaitu baris lain dalam sebuah tabel didistribusikan ke situs yang berbeda.
Kemudian ada fragmentasi vertikal. Kolom lain dalam sebuah tabel didistribusikan ke set yang berbeda. Dan yang terakhir ada kombinasi dari ketiganya dalam cara mendistribusikan data ini. Nah, kalau yang pertama itu replikasi data. Replikasi data adalah satu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data serta objek-objek database dari satu database ke database yang lain yang lokasinya terpisah secara fisik. Adapun model aplikasinya yaitu yang pertama one master, one slave. Yang kedua yaitu one master, many slave. Yang ketiga master, slave, circular relationship. Dan yang keempat yaitu master, slave, lazy chain. Nah, seperti inilah gambar-gambar dari cara mendistribusikan data yang replikasi data tersebut. Kemudian adapun keuntungan dari replikasi database ini yaitu yang pertama keuntungannya yaitu dapat dipercaya. Kemudian selanjutnya responnya sangat cepat. Selanjutnya dapat menghindari dampak integritas transaksi terdistribusi atau jika data diperbarui secara berkala. Kemudian memasangkan kembali node atau transaksi selesai dengan lengkap jika beberapa node mati. Kemudian selanjutnya mengurangi lalu lintas jaringan pada waktu sibuk atau update data dapat ditunda. Tantangan dari replikasi database ini yang pertama yaitu membutuhkan tambahan penyimpanan data. Kemudian selanjutnya membutuhkan waktu tambahan untuk operasi update. Kemudian selanjutnya kompleksitas dan biaya update. Dan yang terakhir integritas yang terbuka terhadap data yang tidak benar jika aplikasi tidak diupdate terus-menerus. Selanjutnya ada jenis-jenis dari replikasi database. Yang pertama yaitu fast replication, yaitu situs yang diupdate mengirim perubahan ke situs yang lain. Kemudian yang kedua ada snapshot replication. Secara periodik mengirimkan perubahan ke situs master, kemudian master mengumpulkan updating dalam log, kemudian selanjutnya perubahan perbagian atau keseluruhan. Nah, kemudian dynamic versus pembagian hak update. Yang ketiga ada near real time replication. Near time replication ini yang pertama penyebaran update tanpa memerlukan konfirmasi, yang kedua selesai penggunaan sebagai pemicu, dan yang ketiga pesan update disimpan di antrian pesan sampai diproses situs penerima. Kemudian yang keempat ada full replication. Full replication ini yaitu situs penerima yang mengatur ketika pesan untuk mengupdate akan diproses. Kemudian ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam replikasi data. Yang pertama yaitu seperti data tepat waktu atau toleransi yang tinggi untuk data yang kadaluarsa mungkin dibutuhkan. Kemudian kemampuan DBMS, jika DBMS tidak dapat mendukung query dengan multinode, replikasi sangat dibutuhkan. Kemudian dampak pada kinerja. Pemutakhiran mungkin akan menyebabkan masalah pada kinerja sebuah node yang sibuk. Kemudian selanjutnya yaitu keragaman jaringan, replikasi yang rumit dan kompleks. Dan yang terakhir, kemampuan komunikasi jaringan. Pemutakhiran memberikan beban berat pada komunikasi. Selanjutnya ada fragmentasi database. Fragmentasi secara sederhana berarti potongan atau pecahan atau sebagian. Dalam basis data terdistribusi, fragmentasi dilakukan dengan mempartisi relasi ke dalam beberapa bagian atau setiap bagian fragmen disimpan pada lokasi atau set yang berbeda. Pemisahan relasi global ke dalam fragmen-fragmen dapat disusun dengan menggunakan 3 jenis yang berbeda, yaitu jenis berbeda dari fragmentasi, yaitu yang pertama fragmentasi horizontal, fragmentasi vertikal, dan fragmentasi campuran. Nah, seperti inilah gambar-gambar dari pembagian dari fragmentasi tersebut. Yang pertama yaitu fragmentasi horizontal. Sebagian baris sebuah tabel berada di situs yang lain. Keuntungan dari fragmentasi horizontal ini yang pertama yaitu simpanan data tertutup pada saat digunakan. Kemudian akses lokal optimal sehingga kinerja jadi lebih baik. Kemudian hanya daya yang sesuai yang tersedia. Kemudian keuntungan terakhir yaitu gabungan antar partisi sehingga mudah dalam proses query. Kekurangan dari fragmentasi horizontal ini yaitu yang pertama, akses data antar partisi menimbulkan kecepatan proses yang tidak konsisten. Kemudian yang kedua, tidak ada data replikasi sehingga backup rawan. Selanjutnya yaitu fragmentasi vertikal.
Fermentasi